Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama hendaknya kita mengucapkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka presentasi PPT dari kelompok 7 dengan judul Membangun Paradigma Qur'ani. Sholawat beriring salam tentunya kita curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil masyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Membangun Paradigma Qur'ani. Saya Aurel Ardio Prayoga dengan nomor induk mahasiswa J1B120007 dan anggota saya Fadil Audia Rahman dengan nomor induk mahasiswa J1B120001 dan Regina Putri Cahyani dengan nomor induk mahasiswa J1B120049. Tanpa mempersingkat mukadimah, langsung saja untuk pembaca pertama, saya mohonkan kepada Saudara Fadil Audia Rahman. Kepada Saudara Fadil Audia Rahman, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Aurel. Oke, di sini saya akan membaca topik membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang kedua, sumber historis, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani. Yang ketiga, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. 4. Kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Yang pertama yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketik, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kontowijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil yang telah membaca topik 1. Kemudian saya mohonkan kepada Saudari Regina Putri Cahyani untuk membacakan poin kedua. Kepada Saudari Regina Putri Cahyani, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Aurel. Yang kedua, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan
pedagogis paradigma Qur'ani. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Kalau ada kaji secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam keseharian? Kalian dapat menelisik informasi dari Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran sampai Al-Quran sendiri mendudukan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam. Baik, terima kasih kepada Saudari Regina Putri Cahyani yang telah membacakan poin kedua tadi. Untuk poin ketiga, nanti saya akan bacakan. Baik, untuk poin ketiga, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah suatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran, agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Poin keempat, kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupan.
Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 7. Dengan berakhirnya presentasi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan terdapat kekurangan di sana sini. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.